ini akan merengek-rengek ke kalian ya, untuk hanya membayar pokoknya aja. Mulai nomor 1 sampai nomor 4 ini jangan diabaikan ya. Halo guys, welcome back to my channel. Kalian yang hari ini sudah gagal bayar, atau kalian ini disamperi oleh DC-DC lapangan, padahal kalian ini tidak ada niatan untuk gagal bayar ya, karena sebuah kondisi atau keadaan kalian terpaksa harus mempending tagihan kalian, padahal kalian ingin mencicilnya. Bagaimana cara mencicil pinjaman online ini tanpa adanya suatu bunga ya? Ada beberapa langkah yang harus kita pahami untuk kita ini bisa mencicil pinjaman online ini tanpa adanya sebuah bunga. Yang pertama adalah lihat kondisi ekonomi kalian ya. Ekonomi kalian ini bagaimana? Apakah kondisi ekonomi kalian ini sudah stabil atau bahkan normal ya? Kalau saya sarankan, ketika kalian ini ekonominya belum stabil atau belum berlebih, saya sarankan untuk kalian ini mempending dulu ya. Bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk kalian ini gagal bayar, tidak ya, tapi ini semua demi memulihkan kesehatan ekonomi kalian. Yang kedua, kalian boleh membayar pinjaman online ini dengan APK yang pertama, APK yang kena slik BI. Apa aja itu bang yang kena slik BI? Nanti saya sediakan di kolom komentar video ini ya. Yang kedua, APK yang ada DC lapangannya. Yang ada DC lapangannya itu APK apa aja bang? Saya juga nanti akan sertakan dalam kolom komentar ya. Ini yang wajib Anda bayar. Kenapa Anda membayar yang ada slik BI nya? Jika kalian ini slik BI kalian ini jelek, nanti kalian ini akan bermasalah ya di kemudian hari ketika kalian ini ingin mengajukan satu pinjaman kayak KUR atau satu pinjaman tentang KPR. Baiknya kalian ini membayar aplikasi yang berpotensi kena slik BI ya, tapi jangan abaikan tentang syarat yang pertama tadi. Di saat kondisi ekonomi kalian ini benar-benar pulih ya. Kebanyakan pinjol yang datang ini ketika datang ke rumah, kalian pasti tidak akan difasilitasi untuk mencicil tanpa bunga ya. Ini yang mereka sembunyikan ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu bang? Ya supaya DC ini dapat komisi yang besar ketika kalian ini membayar. Untuk kalian ini supaya dapat keringanan membayar tanpa adanya bunga, maka kalian harus menunggu 6 bulan ya. Ketika kalian sudah menunggu 6 bulan, disinilah pinjol ini akan merengek-rengek ke kalian ya, untuk hanya membayar pokoknya aja, dan itu pun kalian bisa nego kembali ya. Ketika kalian ini diberi fasilitas untuk membayar tanpa bunga, perhatikan langkah yang terakhir ini ya, sangat beresiko ya. Ketika pinjol ini memberikan kalian fasilitas untuk membayar tanpa bunga, sebaiknya pembayaran itu entah itu kalian titipkan ke dalam DC lapangan, ini tidak apa-apa ya, is okay. Atau kalian ini membayar lewat customer service, tidak apa-apa, tapi dengan satu catatan, virtual akunnya ini harus nama perusahaan pinjol tersebut ya. Sekali lagi saya ingatkan, virtual akunnya harus nama perusahaan pinjol tersebut. Jadi supaya uang Anda ini masuk ke dalam sistem pinjaman online tersebut ya. Kalian ada bukti kwitansi pelunasannya, ini bisa kalian ajukan ke Bank Indonesia untuk pemutihan slik kalian ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya ini kalian harus perhatikan ya. Mulai nomor 1 sampai nomor 4 ini jangan diabaikan ya, guna untuk kesehatan ekonomi kalian ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini memberikan suatu pengetahuan dan satu cara agar kita ini diberi satu kemudahan untuk membayar pinjaman online ini tanpa adanya bunga sedikit pun. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.